hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka kelulusannya sebagai Dr. Fitri Sulistiani dinyatakan lulus dengan predikat judisium ujian atau cum laude. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Fitri Sulistiani, SST MKes, dengan program kuliah saya di Ilmu Sosial BKU Perencanaan Kesehatan Sosial dengan judul disertasi saya yakni Perubahan Perilaku Lelaki Seks Lelaki ditinjau dari teori stigma dari Ervin Goffman, studi kasus di Kota Palu. Harapan saya untuk disertasi saya ke depan bisa lebih dikembangkan lagi oleh peneliti selanjutnya, kemudian agar kita bisa menjalin kerjasama yang baik dengan stakeholder yang lain sehingga menekan angka terjadinya atau penyebarannya HIV/AIDS melalui lelaki seks lelaki atau hubungan seks yang sesama jenis. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Kepala Seksi Diklat Ibu Ana Fitriana SIP MSI, yang kami hormati Kepala Tata Usaha Rafia SPMSI, yang kami hormati Kepala Seksi Yankes Primer Ibu Misnawati SST MKes, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Jumat 3 Oktober 2025, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovenda Fitri Sulistiani, judul disertasi Perubahan Perilaku Lelaki Seks Lelaki dalam Perspektif Stigma Ervin Goffman, studi kasus di Kota Palu, program studi ilmu sosial program doktorat dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, Promovenda memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, IPU ASEAN Engineering. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan berkat dan rahmatnya sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti sidang ujian terbuka promosi doktor. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin, SKM, MKes, MSc, PH. Selamat datang Prof. Alhamdulillah tiba di Palu walaupun
Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu tim penguji yang saya muliakan, hadirin sekalian, saudari Promopenda, dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Fitri Sulistiani. Selanjutnya saya persilakan promotor saudari Promopenda untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promopenda. Untuk itu saya persilakan Bapak Profesor Dr. Nurdin Rahman, MSc, MKes. Silakan, Bro. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fitri Sulistiani dan seluruh tim dari PT Koperkes Sulteng yang saya hormati dan seluruh hadirin yang saya hormati pula. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan pernyataan pendahuluan Ketua Tim Promotor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan tim penguji yang kami hormati, kami tim promotor Saudari Fitri Sulistiani yang terdiri dari Profesor Dr. Nurdin Rahman MSc sebagai promotor, Bapak Dr. Etanus Mertangkas MKes sebagai promotor 1 dan Bapak Dr. Ahmad Alexos MSc sebagai promotor 2. Menyampaikan terima kasih. Izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kepada saudara Promopenda. Sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang saudara telah kerjakan. Sudah cukup baik kami tim promotor membimbing saudara dalam menyelesaikan disertasi ini sejak seminar usulan penelitian, seminar hasil, ujian disertasi, dan sekarang saatnya sidang promosi doktor. Kami berharap saudara dapat mempresentasikan disertasi yang baik dalam sidang yang terhormat ini dan juga kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik Promopenda dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudara dapat mempertahankan disertasi ini baik sebagai karya ilmiah yang dapat dibanggakan dan dipertanggungjawabkan secara keilmuan maupun terhadap jalan kehidupan di masa yang akan datang. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat. Promopenda lahir di Bunta 3 Juni 1997. Orang tua ayah didik Sulistiano almarhum dan Ibu Ningrum SPD. Jenjang pendidikan mulai dari SD Impres Sibalaya Selatan lulus tahun 1999, SMP Negeri 2 Biramaru lulus tahun 2002 dan SMA Negeri 2 Sigi Biramaru lulus tahun 2005. Kemudian melanjutkan studi diploma 3 kesehatan 3 kebidanan di 3 di Politeknik Kesehatan Palu lulus tahun 2008. Selanjutnya melanjutkan studi di 4 kebidanan pendidik Universitas Respati Yogyakarta lulus 2014. Selanjutnya melanjutkan studi pasca sarjana Universitas Hasanuddin Perang Studi Kesehatan Masyarakat lulus tahun 2019. Kemudian pada tahun 2003 melanjutkan ke jenjang pendidikan doktor Perang Studi Ilmu Sosial pasca sarjana Universitas Darul Akhbar. Promopenda adalah pegawai negeri sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya kami serahkan saudari Promopenda kepada sidang ujian terbuka Senat Universitas agar berkenan untuk diuji. Kami tim promotor akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promopenda serta kelayakan Promopenda mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Darul Akhbar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Nurdin Rahman. Atas permohonan saudari, maka pada hari ini saudari akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian perubahan perilaku lelaki seks lelaki dalam perspektif stigma Erving Goffman,
studi kasus di Kota Palu. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi, MSI, selaku sekretaris untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 4498/12 tentang penetapan tim penguji ujian terbuka promosi doktor program studi ilmu sosial program doktor pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur pasca sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Fitri Sulistiani, stambuk B1032312, program studi ilmu sosial program doktor. Judul penelitian, perubahan perilaku lelaki, seks lelaki dalam perspektif stigma Ervin Goffman, studi kasus di Kota Palu. Tim penguji terbuka promosi doktor terdiri dari Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc Aviation Engineering, Ketua, Profesor Dr. Slamet Riyadi, MSc Sekretaris, Profesor Dr. Ridwan Amiruddin, SKM MKes MSc, penguji eksternal, Dr. Widianto, SKM MPH penguji internal, Profesor Dr. Jamaluddin M. Sakun, SPD MKes penguji, Profesor Dr. Nurdin Rahman, MSc MKes promotor, Dr. Imade Tangkas MKes co-promotor, Dr. Ahmad Sinala Esos MSc co-promotor, Dr. Muhammad Raiman Nabira SKM MTS MAP penguji, Dr. Andi Masjunda Amir MSc penguji. Kedua, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 24 September 2025, Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc Aviation Engineering. Terima kasih Prof. Slamet Riyadi. Selanjutnya saya mempersilahkan Saudari Permopenda untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudari. Waktunya kurang lebih 15 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati tim penguji ujian terbuka promosi doktor yang amat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU ASEAN Engineering, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Slamet Riyadi, MSc, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Ridwan Amiruddin, SKM, MKes, MSc, PH, yang terpelajar, Dr. Widianto, SKM, MPH, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Jamaluddin M. Sakung, SPD, MKes, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Nurdin Rahman, MSc, MKes, yang terpelajar, Profesor Dr. Imade Tangkas, MKes, yang terpelajar Dr. Ahmad Sinala, SOS MSI, yang terpelajar Dr. Muhammad Riman Napira, SKM MKes MAP, yang terpelajar Ibu Dr. Andi Masjundra Amir MSI. Baiklah, pada sore hari ini saya akan mempresentasikan judul disertasi saya, yakni perubahan perilaku lelaki seks lelaki dalam perspektif stigma Ervin Goffman, studi kasus di Kota Palu. Dengan latar belakang yakni lelaki seks lelaki adalah kelompok yang secara global menghadapi tekanan sosial dan stigma yang signifikan. Di Indonesia, LSL merupakan populasi kunci dalam epidemi HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual dengan kontribusi signifikan terhadap penemuan kasus. Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa hingga Maret 2022 terdapat 2.616 kasus HIV dengan 90% penularan melalui kontak seksual,
termasuk hubungan homoseksual. Kota Palu sebagai ibu kota Sulawesi Tengah mencerminkan dinamika stigma sosial yang intens terhadap LSL. Penelitian ini menawarkan kontribusi penting dalam memahami bagaimana stigma sosial mempengaruhi perilaku lelaki seks lelaki di Kota Palu. Dengan menggunakan teori stigma Ervin Goffman, dengan mengintegrasikan teori stigma Goffman, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi stigma, meningkatkan akses layanan kesehatan, dan menciptakan intervensi yang lebih inklusif untuk mendukung kesejahteraan LSL di wilayah konservatif seperti Kota Palu. Rumusan masalah yakni 1. Bagaimana stigma sosial dalam perspektif Ervin Goffman mempengaruhi perubahan perilaku lelaki seks lelaki di Kota Palu. Yang kedua, apa saja bentuk perubahan perilaku yang muncul sebagai respon LSL terhadap stigma sosial di Kota Palu. Yang ketiga, bagaimana mekanisme adaptasi perilaku lelaki seks lelaki terhadap identitas yang terstigmatisasi dan dalam kerangka teori stigma Ervin Goffman. Tujuan umum mengeksplorasi stigma sosial mempengaruhi perubahan perilaku lelaki seks lelaki di Kota Palu. Untuk tujuan khususnya, untuk menganalisis stigma sosial dalam perspektif Ervin Goffman mempengaruhi perubahan perilaku lelaki seks lelaki di Kota Palu. Yang kedua, untuk menganalisis bentuk perubahan perilaku yang muncul sebagai respon lelaki seks lelaki terhadap stigma sosial di Kota Palu. Dan yang ketiga, untuk menganalisis mekanisme faktor keluarga lelaki seks lelaki terhadap identitas yang terstigmatisasi dapat dipahami dalam kerangka teori stigma Ervin Goffman. Pada kerangka konsep menyebutkan bahwa pengetahuan, keyakinan, dan sikap rupanya membawa perubahan perilaku terhadap lelaki seks lelaki. Stigma sosial, perspektif stigma, dan dukungan sosial dalam hal ini faktor keluarga juga memberikan perubahan perilaku lelaki seks lelaki. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan peneliti sebagai instrumen utama, pendekatan studi kasus eksploratif. Penelitian dilaksanakan di Kota Palu, beberapa pusat layanan kesehatan, komunitas LSL, serta beberapa tempat yang relevan berdasarkan aksesibilitas dan rekomendasi dari informan kunci. Waktu penelitian selama 6 bulan, terhitung dari bulan Januari hingga Juni tahun 2025. Informan penelitian: 1. Ada komunitas, anggota komunitas LSL yang tinggal di Kota Palu sebagai informan utama untuk memahami pengalaman dan persepsi mereka terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan mereka terhadap HIV. Untuk layanan kesehatan sendiri, penyedia layanan kesehatan yang memiliki pengalaman menangani LSL dengan HIV untuk mendapatkan perspektif mengenai aksesibilitas dan tantangan dalam memberikan layanan kepada LSL. Sedangkan LSM yang bergerak dalam advokasi HIV/AIDS untuk menambah perspektif tentang intervensi sosial dan upaya pemberdayaan komunitas LSL. Pengumpulan data di sini peneliti melakukan melalui 5 tahapan. Yang pertama ada wawancara mendalam, kemudian melakukan catatan observasi, pengambilan foto, perekaman audio dan video, kemudian telaah dokumen. Pengumpulan data dimulai dari 1. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam yang direkam. Rekaman wawancara kemudian ditranskrip secara verbatim untuk memastikan bahwa semua informasi penting terdokumentasi secara lengkap. Coding. Proses coding dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data. Coding dilakukan secara manual dan dengan bantuan NVivo 12+ untuk mempermudah pengorganisasian dan penelusuran data. Pada analisis tematik, data dianalisis menggunakan metode tematik dengan fokus pada hubungan semantik dan pola-pola yang muncul dari hasil wawancara. Tema-tema yang ditemukan dikelompokkan berdasarkan kesamaan pola dan pengalaman yang diungkapkan oleh informan. Untuk interpretasi data, hasil analisis tematik kemudian diinterpretasikan secara mendalam untuk memahami faktor-faktor sosial, budaya, dan struktural yang mempengaruhi kerentanan LSL terhadap HIV. Proses interpretasi dilakukan dengan tetap berorientasi pada tujuan penelitian. Sedangkan pada penyusunan laporan, temuan penelitian disusun secara sistematis berdasarkan tema dan subtema yang telah diidentifikasi. Laporan akhir dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas dampak stigma sosial terhadap perubahan perilaku lelaki seks lelaki, termasuk bagaimana faktor keluarga dan lingkungan sosial mempengaruhi respon adaptif terhadap stigma, serta bentuk perubahan perilaku yang terjadi dalam konteks budaya dan norma di Kota Palu. Profil informan dalam hal ini peneliti menyamarkan atau memberi kode. Ada 10 informan utama dengan penambahan 3 informan dari Dinas Kesehatan maupun LSM.
Pada analisis semantik diperoleh pada coding data, yakni bersumber pada catatan hasil wawancara peneliti di lapangan yang selanjutnya diolah menggunakan aplikasi NVivo 12 Plus. Ditemukanlah kata-kata signifikan yang tersirat ke dalam word cloud sebagai berikut. Jadi pada saat saya selesai melakukan penelitian, saya memasukkan pada aplikasi NVivo 12 Plus, didapatkan beberapa kata-kata yang besar yang sering diungkapkan oleh informan kunci saya, yakni salah satunya adalah keluarga, teman, sosial, perilaku, komunitas, masyarakat, rasa malu, mempengaruhi, kesehatan, dan masih banyak lainnya. Pada coding data ditemukan bahwa stigma dan identitas sosial dipengaruhi oleh stigma internal, stigma eksternal, front and backstage. Kemudian pada bentuk perubahan perilaku ada penghindaran perilaku tertentu, perilaku kompensasi, penerapan perilaku positif, dan faktor keluarga ada agen stigma dan agen penerimaan. Hasil dan pembahasan. Pada stigma dan identitas sosial dalam perspektif Ervin Goffman telah dimasukkan pada aplikasi NVivo 12 Plus ada beberapa kata yang muncul pada word cloud, yakni HIV, LSL, identitas sosial, stigma. Mohon izin menjelaskan, untuk stigma eksternal, beberapa informan kunci mengatakan bahwa kelainan orientasi mereka berdampak pada hubungan sosial. Mereka dijauhi, dihina, berdampak pada pekerjaan. Ada beberapa informan kunci saya yang dipecat dari ASN atau BUMN, kemudian berdampak pada pekerjaan dan juga berakhir pada pemecatan. Selanjutnya pada stigma dan identitas sosial dalam perspektif stigma Ervin Goffman di front and backstage-nya ada beberapa kata kunci yang muncul, yakni di depan privat laki-laki menjadi pria, menutupi, suara merubah suara menjadi lebih maskulin, kemudian ada mengelola identitas, mengelola sikap. Pada front and backstage ditemukan bahwa di depan atau di depan umum, rata-rata informan kunci saya menutupi identitas mereka sebagai lelaki, seks lelaki. Kemudian mereka terkadang membesarkan suara yang pada saat saya melakukan interview ada suara kemayu yang dengan respon mereka keluar secara alamiah. Namun ketika di depan umum mereka harus merubah suara tersebut untuk lebih maskulin atau lebih kelaki-lakian. Kemudian gestur tubuh, pada gestur tubuh informan kunci saya yang bekerja sebagai satpam harus merubah posisi cara berjalan menjadi lebih tegak. Kemudian pada saat mereka berada di backstage atau di ruang privat seperti di komunitas maupun di kamar, mereka kembali menjadi diri mereka sendiri. Kemudian pada saat berkumpul dengan komunitas, mereka banyak bertukar pikiran dan bertukar pengalaman. Tidak jarang mereka pun menjalin hubungan sesama lelaki, seks lelaki yang berada di komunitas. Penghindaran perilaku tertentu setelah dimasukkan dalam aplikasi NVivo 12 Plus yang muncul adalah identitas, hubungan, menyembunyikan, berdampak, rekan, harga diri, kegiatan sehari-hari. Pada penghindaran perilaku ditemukan rata-rata mereka yang menyadari orientasi seks mereka berbeda, mereka menarik diri, kemudian menghindari keluarga, menghindari layanan kesehatan, dan memiliki rasa malu yang besar. Namun pada kenyataannya mereka tidak bisa menghindar dari perasaan mereka bahwa jiwa mereka lebih menyukai sesama jenis daripada lawan jenis. Penghindaran kompensasi, kata-kata yang muncul adalah rasa masyarakat, kebiasaan, mohon maaf dengan aksen bahasa sini, kamuflase atau sering disebut dengan bakancing. Jadi informan kunci saya banyak melakukan metode bakancing atau menutupi orientasi mereka dengan terlihat seperti lelaki tulen. Pada perilaku kompensasi yang didapatkan adalah mereka menutupi identitas ya dengan cara menikahi perempuan, bahkan sempat memiliki anak. Namun pada orientasinya mereka kerap melakukan perjanjian antara pasangan bahwa tidak akan saling mengganggu hubungan pribadinya. Jadi istrinya boleh berpacaran dengan orang lain dan dia juga boleh menjalin hubungan dengan orang lain. Salah satu keunikan dari informan kunci kami adalah sifat manipulatifnya yang tinggi karena mereka banyak menutupi perasaan mereka. Kemudian yang unik juga mereka masih melakukan ibadah. Informan kunci saya terdiri dari 10 orang yang 8 diantaranya positif HIV/AIDS,
setiap hari Jumat masih menyempatkan diri untuk sholat Jumat, dan rata-rata semuanya Muslim. Penerapan perilaku positif yang muncul dari aplikasi NVivo 12 Plus, yakni sakit, gejala, HIV, terdampak, ya, advokasi, komunitas, konseling, perilaku. Pada penerapan perilaku positif, rata-rata informan kunci saya sangat melek terhadap teknologi. Jadi mereka sangat memahami apabila sudah terpapar dengan HIV/AIDS, mereka harus melakukan apa. Yakni yang pertama, perlindungan diri. Mereka sangat paham sekali apa yang harus dilakukan oleh penyintas HIV/AIDS dalam berhubungan. Kemudian menggunakan pengaman pastinya. Mereka bahkan difasilitasi oleh dinas kesehatan ataupun rumah sakit sejenis obat yang disebut PrEP. PrEP itu dikonsumsi 30 menit sebelum berhubungan, jadi bisa menekan terjadinya penularan HIV, namun bukan penyakit infeksi seksual yang lain. Jadi memang khusus hanya HIV yang tidak akan tertular. Kemudian mereka menyadari juga peran penting rumah sakit, meskipun pada alur perjalanannya mereka tidak hanya 1-2 kali mengalami diskriminasi terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian peran serta OPD yang lain seperti Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota maupun LSM yang lain untuk membackup mereka atau menghubungkan antara bagaimana alur pengobatan dengan data yang diinginkan oleh Dinas Kesehatan. Sepertinya simbiosis mutualisme, kemudian gaya hidup sehat. Tidak jarang informan kunci saya masuk dalam beberapa event olahraga seperti running club, kemudian renang, sepak bola, ya. Mereka tetap mengetahui bahwa gaya hidup sehat bisa mampu menekan atau setidaknya membuat virusnya menjadi tidur. Untuk agen penerimaan sendiri, pada dasarnya seluruh keluarga informan LSL menolak orientasi seks mereka. Ada yang marah, kemudian menjauhi, bahkan tidak jarang mengusir, kemudian tidak memberi dukungan, hubungan keluarga menjadi renggang. Namun ada beberapa informan kunci saya yang aktif menyuplai anggaran finansial kepada keluarganya, akhirnya beberapa keluarga bisa menerima orientasi seks mereka. Untuk agen stigma sendiri, sama, keluarga menolak, ya, marah, menjauhi, tidak memberi dukungan, bahkan ada yang mengusir. Kemudian pada novelty saya, pada penelitian saya kali ini adalah saya memiliki 3 novelty saya, yakni perluasan teori stigma Goffman. Goffman menekankan stigma sebagai tanda sosial yang merusak identitas. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kamuflase membuat identitas LSL tidak hanya tersembunyi, tetapi juga dikonstruksi ulang agar sesuai dengan ekspektasi sosial sehingga stigma menjadi kurang efektif. Yang berikutnya, pada transformasi dan respon pasif ke strategi aktif, jika teori Goffman melihat individu terstigma sebagai pihak yang menyesuaikan diri secara pasif, namun pada penelitian saya menemukan bahwa LSL justru aktif menciptakan narasi sosial baru melalui kamuflase. Misalnya, mereka dengan menikahi wanita, memiliki keturunan, kemudian melakukan perubahan suara, bahkan memiliki simbol-simbol tertentu yang mereka gunakan pada grup-grup yang sempat saya masuk ke dalamnya, kemudian melakukan riset di dalamnya. Yang terakhir adalah relevansi teori stigma di era kontemporer. Penelitian ini mempertanyakan apakah teori stigma Goffman masih sepenuhnya relevan dalam menjelaskan perilaku sosial LSL saat ini. Kebaruan penelitian ini adalah menyimpulkan bahwa stigma masih ada, tetapi efeknya dapat diminimalisasi melalui strategi kamuflase, sehingga stigma tidak bekerja linier seperti yang diasumsikan Goffman. Itu novelty dari saya sebagai peneliti. Kemudian pada implikasi penelitian, implikasi teoritis, praktis, kebijakan, dan sosial. Kemudian keterbatasan penelitian, yakni yang pertama keterbatasan konteks geografis, karena ada beberapa informan kunci yang memberikan informasi bahwa di tiap-tiap kabupaten mereka memiliki member atau timnya juga, organisasi mereka atau komunitas mereka. Kemudian pendekatan kualitatif yang mengandalkan jumlah informan terbatas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang relatif kecil, meskipun sudah cukup mendalam untuk keperluan studi kualitatif. Potensi bias subjektif pada wawancara dan penekanan pada aspek stigma dengan luputnya faktor-faktor lain, keterbatasan waktu dan sumber daya. Itu salah satu keterbatasan penelitian. Kemudian untuk kesimpulan, stigma sosial dalam perspektif Ervin Goffman sangat mempengaruhi perubahan perilaku LSL di Kota Palu.
Yang kedua, bentuk perubahan perilaku yang muncul sebagai respon LSL terhadap stigma sosial di Kota Palu, yaitu adanya penghindaran perilaku tertentu. Faktor-faktor keluarga mencakup peran, sikap, dan dukungan yang diberikan oleh anggota keluarga terhadap individu dengan identitas terstigmatisasi. Kemudian pada saran untuk pemerintah, di sini pemerintah diharapkan dapat menyusun pelatihan berbasis pemahaman sosiologis bagi aparatur negara seperti tenaga kesehatan, pendidik, dan penegak hukum agar dapat memberikan pendidikan yang lebih maskulinitas. Kemudian untuk masyarakat umum, stigma yang dilekatkan kepada kelompok LSL seringkali tersumber dari ketidaktahuan dan prasangka sosial. Oleh karena itu, masyarakat perlu didorong untuk membangun pemahaman yang bisa mengedukasi orang-orang di lingkungan sosialnya agar tidak tertular pergaulan dan penyakit dari LSL. Dan yang terakhir untuk kelompok LSL sendiri, LSL sebagai subjek dalam penelitian ini menunjukkan berbagai bentuk adaptasi terhadap stigma yang mereka hadapi. Diharapkan anggota komunitas LSL dapat terus membangun solidaritas internal dan memberi kesadaran bahwa hal ini tidak perlu untuk dilanjutkan atau disebarkan terhadap mereka, rekan-rekan, atau anak-anak kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan. Selanjutnya, sesi ini saya akan berikan kesempatan kepada masing-masing tim penguji untuk mengajukan pertanyaan, komentar, saran, ataupun sanggahan. Kesempatan pertama saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin SKM, MKes, Master of Science Public Health. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syukur sentase kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan. Dan alhamdulillah hari ini bisa bersama-sama di tempat yang luar biasa ini. Ini adalah ruang di mana sains, wujud tombak sains kita dapatkan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Adam Malik, Profesor Slamet Riyadin, Dr. Vidya, Prof. Jamaluddin, Prof. Nurdin, Dr. Made Tangkas, Dr. Ahmad, Dr. Riman, dan Ibu Dr. Andi Mas Nubra. Selamat kepada Prof. PK yang telah duduk di podium panas hari ini. Hari ini Prof. PK diuji oleh 10 orang sangat luar biasa. Jadi 10 penguji ini yang akan Anda lewati untuk naik pada satu tatanan tertentu. Tentu ini sangat luar biasa ya. Selamat untuk pencapaian studi Anda. Terkait dengan riset Anda, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekarang ini kasus HIV sangat meningkat dan 50% kontribusinya termasuk di Kota Makassar. Jadi ini memang menjadi PR besar sekarang ini ya. Jadi ini isu yang sangat sensitif, sangat seksi untuk dikaji. Jadi kontribusi riset ini tentu sangat luar biasa. Sebelum sampai di situ saya ingin berbagi dulu dengan Prof. Pinda. Anda menggunakan teori Erving Goffman ini adalah teori klasik tentang stigma. Ya, ini teori tahun 1963. Ada 9 teori setelah itu. Ya, misalnya teori stigma sebagai proses sosial, ada teori stigma health related, stigma yang terkait dengan layanan kesehatan, stigma interseksional, stigma power stigma, struktural stigma, dan seterusnya. Tentu ada pertimbangannya mengapa menggunakan hukum ya. Riset Anda setelah menelaah membaca riset ini, riset TV ini tentang perubahan perilaku seksual dalam perspektif stigma menggunakan pisau analisisnya Goffman memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori Goffman sendiri, diantaranya mempertegas konsep dasar Goffman. Riset ini terutama individu dengan identitas yang terstigma melakukan impresi manajemen dengan memisahkan ruang publik dan ruang privat. Yang pertama ya, jadi Anda menyebut tadi ada front stack dan ada back stack. Kemudian menambahkan konsep baru tentang kamuflase pada teori Goffman sebenarnya belum terungkap. Jadi riset ini tidak hanya menyembunyikan identitas atau pasif pada LSL,
tetapi juga menciptakan identitas alternatif atau double identity untuk mendapatkan penerimaan sosial. Ini merupakan salah satu kontribusi kebaruan dari teori Goffman. Itu yang baru diungkap di teori sebelumnya. Kemudian hasil riset ini juga memperluas konteks teori tentang bahwa riset Goffman ini, teori Goffman ini kan banyak digunakan di barat ya. Kemudian penelitiannya ini dilaksanakan di masyarakat yang sangat religius dan patriarkis ya, di mana dominasi laki-laki sangat besar ya. Stigma bekerja lebih kompleks karena dipengaruhi oleh agama dan budaya. Hal ini memperluas relevansi teori Goffman di konteks non-barat. Artinya selama ini teori Goffman itu di barat, tapi mau diadopsi di wilayah timur yang sangat religius, kemudian sangat kulturalnya kuat, maka Anda menawarkan temuan Anda memberikan transisi untuk masuk penerapan teori Goffman di wilayah timur. Gitu. Kemudian teori riset Anda ini dalam sisi kesehatan masyarakat ya. Dalam sisi kesehatan masyarakat ini tidak hanya berdampak pada identitas sosial tetapi mempengaruhi akses layanan kesehatan. Ini sangat penting. Jadi untuk menghindari eksklusisme dalam pemberi layanan sehingga mereka akan mendapatkan layanan yang setara dengan kelompok-kelompok penderita penyakit yang berbeda. Nah, setelah itu semua pertanyaan, ada 6 pertanyaan saya, tapi cukup di yang pertama adalah apakah penggunaan teori Goffman ini yang lahir di Barat sepenuhnya mampu menjelaskan dinamika stigma di Kota Palu yang dikenal religius tadi dengan budaya patriarkinya yang sangat kuat, ataukah perlu ada modifikasi kerangka teori agar lebih kontekstual dengan budaya lokal Indonesia? Saya sangat sebenarnya mengharapkan tadi ada kerangka yang Anda keluarkan dari Goffman, kemudian Anda masukkan konsep kulturalnya, masuk konsep klausnya dalam penambahan kerangka konsep itu, kerangka teori. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, implikasi dari sisi kebijakan dan intervensi. Implikasi dari sisi kebijakan dan intervensi. Jika strategi kamuflase dianggap sebagai bentuk adaptasi yang positif, bagaimana penelitian ini mampu memberikan rekomendasi kebijakan di ruang publik? Nah, jadi ini untuk bagaimana pasien-pasien yang terstigma itu mendapatkan layanan yang inklusif. Ya. 2 pertanyaan cukup. Saya kembali ke pimpinan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Profesor dengan pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, kita ketahui bersama Erving Goffman itu lahir di Kanada 11 Juni 1922. Beliau sangat kental dengan kultus nilai-nilai filosofinya, filsafatnya. Dan memang dalam bukunya Notes on the Management of Spoiled Identity disebutkan bahwa stigma adalah atribut yang melekat pada seseorang yang dianggap berbeda dan memiliki nilai diri yang rendah. Dengan adanya stigma itu memang hal itu lahir di Barat, namun ketika kita mengadopsinya di Indonesia atau kultur budaya Asia, sepertinya memang harus dimodifikasi, Prof. Karena LSL ini sangat ingin sekali tetap stay alive di Indonesia, meskipun mengalami diskriminasi dari berbagai aspek. Yang pertama misalnya aspek norma agama. Sampai detik ini di Indonesia sangat mentidakbolehkan hubungan orientasi seks yang berbeda seperti ini. Namun pada hasil riset saya menyebutkan informan kunci saya masih sholat, Prof. Mereka berusaha untuk menutupi bahkan di titik seperti itu, entah maksud sholatnya itu untuk bertemu dengan Tuhannya atau memang sekedar berkamuflase kembali. Kemudian budaya patriarki. Indonesia masih menomorsatukan lelaki sebagai kepala rumah tangga yang hebat, pengambil keputusan yang pasti. Jadi mereka tidak memiliki ruang ketika mereka terbongkar sebagai LSL. Jadi besar harapan mereka, modifikasi terus mereka bisa lakukan. Jadi untuk memaknai hal tersebut, kiranya
teori stigma harus dimodifikasi di Indonesia atau di kultur Asia. Kebijakan inklusif itu hal-hal apa saja yang bisa dilakukan agar LSL ini bisa mendapatkan tempat. Yang pertama menurut saya adalah pembedaan antara strategi individu dan tujuan struktural, Prof. Ya, kamuflase saya tempatkan sebagai fenomena yang perlu dipahami, bukan dijadikan solusi jangka panjang, Prof. Jadi artinya kebijakan kesehatan publik tidak boleh mengafirmasi kamuflase sebagai norma, melainkan harus menciptakan kondisi yang membuat strategi tersebut tidak lagi diperlukan. Jadi, yang kedua, Prof, kita harus berfokus pada penciptaan ruang aman atau safe space. Ya, rekomendasi penelitian diarahkan pada intervensi yang membangun lingkungan sosial dan layanan kesehatan yang inklusif, misalnya melalui edukasi tenaga kesehatan, Prof, lebih supaya ramah terhadap penyintas HIV/AIDS, ya, kemudian tidak ada diskriminasi, agar sejatinya kita harus merangkul mereka, Prof, karena horor-horor, Prof, komen dari informan mereka sampaikan, kenapa cuma saya yang tertular? Seperti itu, Prof. Jadi mereka sepertinya punya misi ingin menularkan kepada semua orang supaya bebannya bisa terbagi-bagi. Sekian dari saya, Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ridwan Amiruddin. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Widianto SKM MPH. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, yang amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Ibu ASEAN Engineering, yang amat terpelajar Profesor Dr. Ahmad Riyadi MSI, yang amat terpelajar Profesor Dr. Ridwan Amiruddin SKM MKes MSc Public Health, yang amat terpelajar Profesor Dr. Jamaluddin M1 MKes, yang amat terpelajar Profesor Dr. Nurdin Rahman MSc MKes, yang terpelajar Dr. Imadi Tangkas MKes, yang terpelajar Dr. Ahmad Sinala SOS MSc, yang terpelajar Dr. Muhammad Rimana Pira SKM MKes MAP, dan yang terpelajar Dr. Andi Mascundra MSc. Para hadirin yang kami banggakan, terkhusus buat kandidat Dr. Ibu Fitri Sulistiani. Ya, ada beberapa yang perlu kami konfirmasi berkaitan dengan hasil penelitian ini. Yang pertama, berbicara tentang seks lelaki ini 2 kali dengan Ibu Fitri. Saya dapatkan judul seperti ini. Dan menambah kekhawatiran saya untuk berteman dengan laki-laki. Itu ditambah lagi ternyata Palu ini hampir 2.665 sekian dan sebarannya klaster, ya, bukan random tapi klaster. Kalau dalam ilmu kami yang di rapid survey, dia bicara tentang klaster menyebar, seperti itu. Nah, sebarannya pun kita tidak tahu di mana, karena menurut Ayahanda Prof, ini piramidanya seperti piramida es, satu ketahuan dan butuh, kalau kualitatifnya butuh snowball di sana. Untuk itu pun sangat susah untuk didapatkan. Saya kira hambatan itu mungkin ada juga Ibu Fitri dapatkan, ya. Yang kedua yang menarik, dengan pendekatan teori yang digunakan sebagai grand theory, yaitu Erving Goffman, sepertinya bertolak belakang, ya, karena kejadian di Palu ini khusus secara kasuistik, ya, dia bersifat LSL ini dia bersifat aktif, tetapi yang mengerikan itu kamuflasenya, itu, ya, kalau saya bisa menangkap. Yang kebaharuan ini mungkin ini bisa jadi kebaharuan kalau menurut kami pribadi, ya, juga tadi diskusi dengan Ayahanda Prof. Ini bisa jadi kebaharuan dalam penelitian karena ada kalimat kamuflase, dan ini apakah memang seperti tadi, ya, sholat itu apakah betul-betul menghadap Tuhan atau memang hanya ini, ya,
Iya, jadi banyak sebenarnya temuan-temuan penelitian yang memang menjadi bagian entry point-nya di dalam penelitian ini yang menjadi hasanah bagi kita ya, terutama kita di kesehatan masyarakat untuk menjadi bahan-bahan rujukan seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah menurut kandidat, menurut Ibu Fitri, bagaimana sebenarnya pengaruh stigma yang dimaksud ya pada perubahan perilaku sosial kesehatan ya dan relasi interpersonal khususnya bagi yang lelaki, seks lelaki itu. Barangkali itu saja dari kami. Saya kembalikan Pak Ketua. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Dr. Fidi. Pengaruh stigma terhadap LSL untuk masa kini itu sebenarnya dampaknya besar sekali, Pak Dokter. Yang mana kalau di masa lalu ketika seseorang terdeteksi HIV/AIDS, kemudian mereka menutup diri. Mereka merasa terisolasi, merasa semakin tidak bisa bergerak, mengembangkan impiannya lagi, mereka terpuruk dan menarik diri. Namun di era saat ini, mereka sudah memiliki wadah, Pak Dokter. Jadi ada wadah dari kesehatan sendiri seperti safe space untuk penyintas HIV/AIDS, kemudian mereka juga memiliki komunitas-komunitas yang aktif. Di dalam komunitas tersebut, Pak Dokter, saya melakukan riset, mereka rupanya aktif sekali dalam mengedukasi rekan sejawatnya. Jadi sudah ada yang kena positif, kemudian mereka edukasi bagaimana sih supaya tidak tertular, bagaimana sih cara hidup sehat ketika sudah terinfeksi HIV/AIDS. Nah, kemudian untuk ranah kesehatan sendiri, kalau yang dulu Pak Dokter diskriminasi itu masih sangat kelihatan ya. Namun saat ini di Kementerian Kesehatan berusaha meminimalisir kejadian-kejadian serupa yang membuat penyintas tidak mau lagi untuk melakukan pengobatan. Itu yang terjadi. Bahkan di masyarakat pun mereka bisa diterima karena meleknya teknologi mengatakan bahwa HIV/AIDS tidak akan tertular dengan berjabat tangan ataupun berhadapan-hadapan ngobrol. Jadi dengan adanya informasi dan teknologi IT ini bisa membuka wawasan baik penyintas maupun masyarakat awam tentang bagaimana sih harus menerima mereka di kehidupan sosial. Terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Jamaluddin M. Sakum, SPD, MKes. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati dan kita banggakan Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, Ketua Penguji. Yang saya hormati Profesor Dr. Slamet Riyadi, Sekretaris Penguji. Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin, beliau istirahat sholat. Beliau ini adalah guru kami. Yang saya hormati Dr. Fidianto, SKM MPH. Profesor Dr. Nurdin Rahman, promotor, Dr. Imade Tangkas, dan Pak Dr. Ahmad Sinala sebagai co-promotor, Dr. Muhammad Riman Nafira dan Ibu Dr. Andi Macundra yang saya hormati. Ya, nah ini waktu mendesak ini kayaknya Ibu Fitri sudah gregetan untuk mendapatkan gelar doktor ya. Karena kita sudah sering ketemu dari awal ya, jadi sudah tahu ini lelaki seks lelaki. Wah, ini kalau lelaki seks lelaki di bahasan perempuan ini suatu hal yang luar biasa ya. Jadi karena ini kan bicara stigma ya. Jadi kalau stigma itu kan berarti dalam tanda petik mungkin tatarannya negatif ya, selalu negatif. Jadi kalau hal yang negatif itu kan tentu harus kita basmi gitu ya, mungkin harus. Tapi kalau menurut Anda sendiri, saya pikir ini kayaknya sulit ya bagi kita untuk karena ini seperti karakter yang sudah terbangun dari awal. Ya mungkin dari segi genetik juga mungkin bisa kita arahkan ke sana. Ya mungkin kalau dari sisi gizi Pak promotor ini mungkin ada juga mereka itu komunitas yang suka makan apa begitu. Jadi kalau kita arahkan ke situ ya. Kan ini sosial dalam segi pangan, konsumsi pangan, punya komunitas kesukaan mereka makan apa gitu ya, sehingga ini berkembang ini karena ada komunitas yang
terbangun dari awal, ya. Kalau sudah terbangun komunitas itu susah dibubarkan. Nah, tentu ini pekerjaan buat kita semua, ya, terutama penentu kebijakan, ya. Jadi pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan dengan berbagai macam cara, ya. Tapi saya belum dengar dari Bu Fitri, ya. Saya lupa tadi, ya, para audiens yang terhormati. Terlanjur terlena dengan Ibu Fitri Sulistiani, jadi lupa audiensnya. Ada ibunya, ya, ada ibunya. Ya, selamat Bu, ya. Ya, jadi tentu ada hal-hal yang perlu kita laksanakan dalam membasmi ini, hal yang negatif ini. Pendekatan agama tadi, kalau saya lihat mereka sholat, mereka melakukan ibadah. Tapi kenapa begitu? Apakah ini memang sudah karakter hanya kamuflase tadi yang dibilang? Ya, jadi kalau menurut kandidat, ya, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah yang lebih real untuk mengatasi kebijakan apa? Apakah sudah ada kebijakan yang diterapkan, misalnya di Kota Palu sudah ada enggak perda yang mengatur itu? Ada perdanya, kemudian kalau enggak perdanya, sejauh mana pelaksanaan perda itu, ya, sehingga untuk menghindari kamuflase tadi. Nah, apakah pemerintah tahu tidak ini? Kemarin kita sudah diskusikan waktu ujian tutup bahwa ada komunitas yang dibina. Nah, ini kan ini bahaya juga ini kalau komunitas ini dibina. Sebenarnya menurut saya jangan dibinasakan, kan, ya kan? Nah, jadi sekarang pertanyaan saya, kira-kira kebijakan kalau Ibu misalnya jadi Menteri Kesehatan, boleh tuh, kan mimpi, kan? Kira-kira kebijakan yang sudah ada ini sudah pas, ada atau tidak ada? Kalau tidak ada, menurut Ibu apa kira-kira dari segi kebijakan mengatasi masalah ini? Saya kira demikian, Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof dengan pertanyaannya. Baik, sore hari ini saya dituntut untuk berandai-andai menjadi Menteri Kesehatan, Prof. Izin. Baik, Prof. Pada dasarnya orientasi seks ini kalau kultur budaya kita sangat menolak, Prof. Namun apabila kita melakukan diskriminasi atau tindakan ekstremitas, kita juga diatur oleh hak asasi manusia, kita dipantau oleh dunia, ya, tidak boleh semena-mena terhadap manusia, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan pada penelitian saya selama ini, Prof, saya berasumsi bahwa merangkul mereka sebenarnya merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan lebih sering, Prof. Kemudian selama ini mereka menutupi karena beberapa aturan yang berlaku di instansi maupun pekerjaan-pekerjaan tidak memperbolehkan seks lelaki dalam konteks ataupun dia kemayu, ataupun dia lebih dominan wanitanya. Akhirnya mereka tetap menutupi dengan kamuflase tersebut, Prof. Untuk kebijakan sendiri, karena kita melihat output dari LSL ini adalah dengan meningkatnya hampir 90% penyebaran HIV/AIDS itu dilakukan oleh LSL sebagai motor utamanya, maka penguatan-penguatan apa yang harus dilakukan, harus direkomendasikan. Yang pertama adalah penguatan layanan kesehatan yang inklusif, Prof, dan non-diskriminatif melalui pelatihan tenaga kesehatan agar mampu memberikan layanan berbasis hak dengan bahasa pendekatan yang tidak menghakimi. Kembali lagi, Prof, kita orientasinya pada merangkul mereka. Karena kalau dengan bahasa yang lebih ekstrim, Prof, saya pernah melakukan FGD dengan kepolisian. FGD dengan kepolisian pun outputnya adalah kepolisian kewalahan, Prof. Karena hampir setiap tahun ada 100 dari dinas kepolisian dipecat karena orientasi seksnya. Sampai beberapa ide nyeleneh dikatakan bahwa begini, Mbak, nanti kalau saya lebih baik menempatkan LSL ini pada satu pulau seperti Nusa Kambangan. Jadi tidak dipenjara, biarkan mereka hidup dan berkembang di sana. Jadi tidak menularkan ke masyarakat di luar dari pulau tersebut. Mau mereka berhubungan saja dengan sesama mereka. Itu sampai ide-ide yang agak nyeleneh, Prof, dari pihak kepolisian, saking tidak bisa membendung lagi problem ini, Prof. Jadi di setiap lini dari informan kunci saya, Prof,
mau profesi apa katanya. Kepolisian ada Kak, tentara ada, PNS ada, pegawai bank ada, sampai pemuka agama ada. Jadi datanya lengkap terhadap pada informan kunci saya. Nah, oleh karena hal itu mereka juga punya jargon, Prof. Kami tidak melahirkan, tapi kami benar-benar jargonnya itu sangat membuat saya shock sendiri. Kami tidak melahirkan, tapi kami berkembang biak. Nah, kemudian alternatif kedua ya, ini kebijakan berbasis kesehatan publik, bukan moral judgment. Sekali lagi, Prof, circle terkecil untuk melindungi kita dari terjangkitnya LSM adalah organisasi kita, keluarga, Prof. Tetap terus harus menekankan nilai-nilai, norma-norma, kemudian bagaimana sih maskulinitas itu yang sebenarnya, penerimaan kita terhadap anak laki-laki, terhadap anak perempuan, kemudian akses pendidikan kita, Prof, perlu diperbaiki, maupun dari mata pelatihan atau mata pelajaran biologi ataupun nilai pelajaran agama, Prof. Bahwa sebenarnya dari pusat orientasi seks itu tidak benar. Jadi kebijakannya harus lebih nyerempet sedikit, Prof. Kemudian yang terakhir adalah edukasi masyarakat secara luas, mendorong kampanye literasi, kemudian menggaung-gaungkan, tidak bosan-bosannya menggaung-gaungkan bahwa HIV/AIDS itu sampai sekarang belum ada obatnya, Prof. Dan tetap harus memberi stigma. Jadi konteks stigma buat saya adalah dia adalah forever and ever. Jadi tetap stigma itu jangan sampai dihilangkan. Terima kasih, Prof, itu dari saya. Terima kasih Prof. Jamaluddin Cakung. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Muhammad Riman Nabira SKM MKes MAP. Silakan Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU ASEAN Engineering selaku Ketua Sidang. Yang saya hormati yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Sulamet Riyadi MSI selaku Sekretaris Sidang. Yang saya hormati yang amat terpelajar guru kami Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin SKM MKes MSc PH. Beliau guru besar dari FKM Unhas dan juga Profesor SKM pertama di Indonesia. Kemudian yang terpelajar Bapak Dr. Vidianto SKM MPH. Para tim penguji yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Jamaluddin M. Sakung SPD MKes. Yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Nurdin Rahman MSc MKes selaku promotor. Yang terpelajar Bapak Dr. Imade Tangkas MKes selaku ko-promotor, yang terpelajar Bapak Dr. Ahmad Sinala Esos MSI selaku ko-promotor, serta yang terpelajar Ibu Dr. Andi Masyundra Amir MSI selaku penguji. Yang saya hormati juga seluruh hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, para keluarga, ibunda dari saudari kandidat, serta tentunya yang paling berbahagia tentunya adalah Bapelkes. Ya, saya kira Bapelkes dari tadi siang kayaknya sunyi kantornya ya, karena datang ke ujiannya Ibu Fitri pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati saudari Provenda, selamat Ibu Fitri Sulistiani sudah masuk pada tahapan ujian akhir ya, ujian promosi pada kesempatan kali ini. Saya kira bukan perjalanan yang mudah. Ya, mulai dari awal kita berinteraksi, kami selaku penguji juga sudah banyak memberikan klarifikasi serta masukan kepada saudari kandidat hingga pada tahapan ujian pada kesempatan kali ini. Jadi berbicara terkait dengan LSL ini tidak lepas dari fenomena public health ya, di mana dalam ilmu kesehatan masyarakat itu ada 4 faktor ya penentu utama derajat kesehatan masyarakat. Ada namanya perilaku, kemudian ada namanya lingkungan, ada pelayanan kesehatan, dan ada faktor genetik ya. Dan saya kira faktor yang paling erat kaitannya dengan risetnya Ibu Fitri ini adalah faktor perilaku ya. Kita tahu bahwa sudah kita bahas juga pada ujian sebelumnya Ibu Fitri bahwa penyebab seseorang menjadi LSL ini kan banyak ya, banyak. Tentunya juga upaya penanganannya juga akan berbeda karena penyebabnya berbeda ya. LSL ini boleh kami katakan sebenarnya menular ya pada saat dia dalam interaksi sosial yang mungkin sebelumnya dia strong, tapi pada saat dia rentan berinteraksi dengan yang LSL bisa saja dia terkontaminasi ya, terkontaminasi. Makanya saya katakan bahwa meskipun ini merupakan
apabila menjurus kepada fenomena penyakit HIV/AIDS dan sebagainya itu adalah penyakit menular. Tapi pada prinsipnya LSD ini kan bukan penyakit menular, tapi dia menular dari sisi perilaku. Apalagi misalkan fenomena di mana LSD yang tampak kewanitaannya itu lebih tinggi. Kalau yang strong kan mungkin tidak terlalu tampak. Bu Fitri katakan bahwa ada aplikasi mereka, ada gerak-gerik tubuh mereka, gestur dan sebagainya yang mungkin hanya pada mereka yang tahu. Tapi kalau yang tampak sisi femininnya, sisi perempuannya itu justru lebih tampak. Dan terkadang kita itu membenarkan dalam artian kita melihat fenomena itu sebagai suatu hal yang lucu, menarik ya, sehingga ya itu tadi mungkin secara tidak langsung sebenarnya memberi ruang kepada mereka sebagaimana tadi Bu Fitri katakan untuk terus berkembang biak ya, karena banyak pemakluman. Belum misalkan mau dilakukan upaya tertentu terhambat lagi dengan yang namanya hak asasi manusia ya. Jadi banyak tantangannya Bu Fitri ya. Jadi saya inginkan suatu klarifikasi ya dari Bu Fitri. Kalau tadi Prof Jamal katakan bahwa kalau Bu Fitri menjadi Menteri Kesehatan, kalau Bu Fitri jadi Kepala Bapelkes, itu toh. Jadi Kepala Bapelkes ataukah nantinya ke depan menjadi praktisi ya, praktisi seorang doktor ya ilmu sosial. Bagaimana Bu Vivi nantinya bisa memberikan policy brief ya dari risetnya Bu Fitri ini untuk kemudian melakukan menjadi suatu rancangan kebijakan yang kiranya bisa tepat sasaran gitu, dengan melakukan upaya-upaya pencegahan termasuk penanggulangan kepada para LSL ini sehingga mereka itu dalam tanda kutip bisa tertangani ya tanpa mencederai itu tadi ya hak asasi manusia dan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Apa kira-kira yang Bu Fitri bisa tawarkan ya dari risetnya ini terhadap rekomendasi kebijakan ke depan yang kira-kira bisa efektif lah dan bisa diterapkan, baik itu misalkan di level lokal ya di Palu, kemudian di Sulawesi Tengah pada umumnya, bahkan mungkin bisa direplikasi ya di Indonesia. Tapi saya persilakan Bu Kandidat. Baik, terima kasih Pak Dr. Riman atas pertanyaannya. Kembali saya dibuat berandai-andai sore ini Pak Dokter untuk menjadi Kepala Bapelkes ya, tapi itu hanya berandai-andai saja. Misalnya Pak Dokter saya mendapat suatu tugas untuk membuat kebijakan. Yang pertama Pak Dokter, kita harus bersinggungan dengan IT. Yang mana Gen Z, milenial, Gen Alpha saat ini sangat akrab dengan sosial media. Saya pastinya akan bekerja sama dengan Kang Deddy Mulyadi mungkin akan membawa seks lelaki waria ini ke barat mungkin untuk kembali dibuat maskulin ya, seperti kita lihat negara Thailand Pak Dokter bahwa mereka wajib militer. Jadi meskipun sudah ada yang merubah bentuk tubuhnya menjadi 80% perempuan, mereka tetap wajib untuk mengikuti wajib militer. Yang kedua, tidak menormalisasikan kondisi-kondisi yang membuat kita maklum terhadap influencer ataupun gerak-gerik masyarakat dalam menunjukkan orientasi seksnya. Misalnya Pak Dokter, kita kiblatnya anak muda sekarang itu ke influencer. Ya, tidak usah disebutkan namanya, mungkin teman-teman dan audiens di ruangan ini sudah sangat familiar dengan influencer Kota Palu yang menormalisasikan memakai daster pada saat mengiklankan produknya. Awalnya memang lucu Pak Dokter, dan juga yang membuat saya menarik adalah di setiap tanggal 17 Agustus ada lomba-lomba jalan santai, gerak jalan, kemudian ada bapak-bapak yang menggunakan pakaian feminin, kemudian sepak bola dangdut. Ya, memang hal itu terlihat konteks lucunya, namun secara bias diam-diam penyusupan itu mulai dimaklumi Pak Dokter. Jadi saya kembali lagi tidak menormalisasikan hal-hal seperti itu. Jadi maskulinitas tetap harus diangkat dalam proses kebijakan yang nanti akan saya buat. Kemudian tetap bersinggungan pada 5 agama di Indonesia dalam bagaimana sih berkesinambungannya antara kebijakan itu dengan norma agama. Saya pikir Indonesia masih sangat erat aturan terhadap norma agama yang mengatur. Terima kasih Pak Dokter. Baik, selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Andi Masyundra Amir, MSI. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Bapak Profesor Dr. Insinyur Adaman MSc yaitu Asian Engineering. Yang saya hormati Profesor Dr. Selamat Riyadi MSc. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin SKM MKes MSc PH. Yang saya hormati Profesor Dr. Jamaluddin Sakun SP MKes. Yang saya hormati Profesor Dr. Nurdin Rahman MSc MKes. Yang saya hormati Dr. Ahmad Sinala SOS MSc. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Raiman Nafira SKM MKes MAP. Bu Fitri, sudah banyak pertanyaannya dari awal sampai tiba saatnya ke saya, ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat, Ibu. Jadi saya melihat ya kehidupan SLS yang LSL yang ada itu sudah sepertinya kalau kita membahasakan bahwa kalau kita mau sebenarnya secara singkat bahwa LSL ini ditiadakan itu sudah sulit ya Ibu Fitri. Maka ini tentunya sudah menjadi fenomena sosial yang ada di lingkungan kita, utamanya di Kota Palu yang tempat Ibu meneliti. Nah, jadi saya yang penasaran, yang saya ingin tahu bagi lelaki, seks lelaki ini yang keluarganya sudah tahu seperti apa keluarga mereka itu merespon pada yang sudah dinyatakan bahwa dia sudah LSL. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, seperti apa itu ya bentuk perubahan perilaku pada lelaki ini ya dalam merespon stigma sosial yang terdapat di lingkungan mereka. Saya kira itu saja, silakan. Ya baik, terima kasih Ibu Dokter atas pertanyaannya. Yang pertama, Ibu Dokter, dari 10 informan kunci saya, rata-rata mereka mengalami trauma di masa kecil, dilecehkan, kemudian mereka terjadi perubahan orientasi dan berani mengungkapkan ketika tamat SMA. Nah, setelah tamat SMA, mereka masuk pada komunitas mereka, mohon maaf, seperti di salon-salon, mencari yang sefrekuensi dengan mereka. Sampai akhirnya, Ibu Dokter, mereka terdeteksi oleh keluarga, sampai ngomong seperti ini, izin Ibu Dokter, nak, umurnya sudah 35, calonnya mana? Mulai ada tanda tanya di situ, mana calonnya, kenapa tidak punya cewek, kenapa sering bawa teman laki-laki saja di dalam kamar. Nah, ketika mereka mulai mengetahui, banyak yang menolak, bahkan sampai ada yang mengancam menggunakan pisau. Kalau kamu tidak berubah menjadi laki-laki lagi, nanti mama bisa bunuh diri. Sampai ada statement seperti itu. Kemudian pelaku tersebut berjanji kepada ibunya ingin berubah. 1 minggu pertama rutin sholat, Ibu Dokter, sholatnya di masjid. Tapi ketika beliau kembali dari Luwuk, yang notabene domisili di Luwuk, kembali ke Palu lagi, mereka kembali lagi ke mode awal, yakni sesama jenis, Bu Dokter. Jadi ada yang sampai diusir, ada yang sampai diancam, bahkan dikeluarkan dari rumah. Mereka ngekos dan hidup dengan pasangannya yang sesama jenis. Jadi respon keluarga menolak besar-besaran, bahkan tidak menganggap dia sebagai anaknya lagi. Itu yang pertanyaan pertama.
Sedangkan pertanyaan kedua, bentuk perilaku atau respon mereka terhadap stigma di masyarakat. Awalnya mereka malu, Ibu Dokter. Mereka malu, mereka introvert, menarik diri. Namun seiring berjalannya proses ini semua, mereka kembali bangkit dan tetap melakukan metode kamuflase tersebut, bahkan sampai ada yang menikah. Jadi perilakunya tetap disembunyikan, dengan mereka kumpul dan aktif kembali ketika bergabung dengan komunitas mereka. Jadi seperti itu, Ibu Dokter. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi, MSc. Silakan, Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Yang saya hormati penguji eksternal Prof. Ridwan, yang saya hormati para tim promotor dan Bapak Ibu para oponen yang saya banggakan. Karena riset ini lokusnya di Palu ya, Kota Palu, maka saya ingin mencoba mengeksplor dan sekaligus juga minta pandangan nantinya dari Profenda terkait budaya lokal ya. Kenapa? Karena memang salah satu di tulisan ini menjelaskan bahwa kebaharuan penelitian ini terletak pada integrasi teori stigma Erving Goffman dan budaya lokal. Nah, oleh karena itu saya lebih cenderung ingin mendapatkan penjelasan bagaimana kaitannya stigma Erving Goffman ini dengan budaya Kaili misalnya. Ya. Anda kan tadi bicara sangat umum, global ya. Nah, ini mungkin lebih mengerucut ke situ yang Anda bisa jelaskan nanti sebagai peneliti di beberapa ya. Nah, hal lainnya karena memang saya lihat ada beberapa novelty ya yang Anda lahirkan. Itu tadi yang pertama salah satu kebaruan. Yang kedua juga menempatkan kamuflase LSM ini sebagai bentuk impression management ya. Merubah stigma Goffman dari posisi pasif menjadi aktif. Nah, saya ingin mendapatkan pandangan juga dari Profenda. Bagaimana sebenarnya kronologis Anda mengkonstruksi untuk menetapkan sebuah novelty itu ya? Ya itu ya, karena biasanya lainnya sebuah kebaruan itu apakah ketika men-challenge teori utama ya, ataukah ada temuan-temuan lain yang kita bisa jadikan sebagai novelty atau kebaruan. Nah, saya kira itu dua hal yang saya minta dengan Profenda untuk menjelaskannya. Terima kasih. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Saya coba menjawab, Prof. Yang pertama, apa sih kaitan dari stigma Erving Goffman dan adat budaya Kaili? Karena kita berada di tanah Kaili, Prof. Sebenarnya, Prof, budaya Kaili itu tidak terlepas dari norma dan agama juga, Prof. Untuk Sulawesi Tengah, kita sangat familiar dengan generasi, mohon maaf, guru tua, Prof. Generasi Sis Al-Jufri, yang mana menomorsatukan agama, dan pastinya adat dan budaya Kaili mengadopsi dari agama yang dianut oleh masyarakat Kota Palu secara umum. Kemudian untuk contoh-contohnya sampai detik ini, Prof, saya juga tidak menemukan bahwa suku Kaili open, terbuka untuk menerima orientasi seks mereka. Jadi tetap mengacu kepada kultur budaya yang mana laki-laki adalah maskulin, mereka yang bekerja di sawah, di laut, di ladang, sedangkan perempuan patriarki, sumur, kasur, dan dapur. Prof, kemudian norma agama yang mengikat tersebut sangat kuat sehingga tidak ada celah untuk suku Kaili dalam menerima atau merespon positif orientasi seks yang berbeda tersebut, Prof. Mohon izin. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kenapa saya menarik novelty ini menjadi orientasinya awalnya ketika terstigma, individu menjadi seseorang yang pasif. Namun pada saat mereka berkamuflase, yang diidentikan di situ mereka harus aktif. Misalnya, mereka pada saat generasi saat ini, Prof, mereka lebih familiar dengan yang disebut dengan culture mungkin, Prof. Ya, mereka membuat komunitas
yang benar-benar hanya menerima sesama mereka, tapi tetap melakukan kamuflase ketika organisasi atau komunitas mereka bersinggungan dengan komunitas yang lain, Prof. Jadi kenapa dari awalnya stigma itu membuat individu menjadi pasif, namun dengan kamuflase, individu tersebut pada saat ini harus menjadi aktif, Prof. Jadi novelty yang saya dapatkan adalah rupanya stigma ini yang awalnya kita nilai jelek dan kemudian tidak memiliki harapan lagi untuk berkembang, namun seiring perkembangan zaman dan teknologi, mereka akhirnya menemukan bahwa ketika saya menjadi komunitas yang aktif, saya nantinya akan bisa diterima di lingkungan sosial dan masyarakat. Itu dari saya, Prof. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Ahmad Sinala, SOS, MSI. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang pada hari ini, Bapak Dr. Adam Malik, MSc, IBUS, Asian Engineering. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Slamet Riyad, MSc. Yang saya hormati Bapak Dr. Ridwan Budi SKM, MSCP dan PH. Yang saya hormati Dr. Fidianto, Bapak Profesor Jamaluddin Sapu, Bapak Profesor Dr. Nuri Rahman, Bapak Dr. Made Tangkas, Bapak Dr. Muhammad Raiman Nafira, dan Ibu Dr. Andi Masyunra Amir. Jadi menarik sudah sebenarnya apa yang menjadi penjelasan yang disampaikan oleh Promovinda berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikemukakan. Cuma pada prinsipnya sebenarnya Erving Goffman ini kalau kita lihat dalam paradigma sosiologi, kalau kita baca bukunya Multi Paradigm in Sociology and Science, buku yang ditulis oleh John Ritzer, dia mempetakkan pandangan Erving Goffman ini dalam paradigma definisi sosial. Jadi sebenarnya apa yang diteliti oleh Promovenda ini coba melihat fakta atau fenomena dan coba diinterpretasikan berdasarkan realitas yang ada itu. Pertanyaannya sebenarnya ketika pendekatan stigma ini dilihat sebagai suatu alat bantu dalam menganalisis perilaku itu sendiri, maka ada berbagai macam hal yang perlu kita tempatkan dalam posisi analisa itu sendiri. Kenapa ini menarik? Kan pertanyaan itu sebenarnya, kenapa ini menarik sebagai suatu kajian? Karena kalau mungkin di negara-negara yang liberal, Amerika atau Thailand dan sebagainya, penelitian ini tidak akan menarik karena situasi sosialnya yang berbeda. Ini jadi menarik karena diteliti di Indonesia yang sistem budaya, sistem sosial budayanya itu sangat mengikat masyarakatnya dengan norma-norma yang ada, agama dan budaya itu sendiri. Nah, selanjutnya saya kira dari situ kita coba berusaha memberikan penjelasan tentang bagaimana stigma itu muncul dari pemikiran Erving Goffman. Dan untuk menjawab apa yang disampaikan tadi melalui judul yang disampaikan oleh Promovenda, perubahan perilaku laki, seks laki-laki ini, jadi pada akhirnya memang bahwa perubahan itu tidak bisa berlangsung sehingga memunculkan konsep kamuflase. Dalam perspektif Erving Goffman itu adalah sesuatu yang mungkin sulit untuk dijelaskan dalam situasi itu karena perbedaan kultur yang begitu kuat dalam menjelaskan fenomena-fenomena seperti itu. Nah, cuman memang problem sosiologinya kemudian muncul adalah ketika itu menjadi suatu yang paradoks di dalam kehidupan masyarakat. Kenapa pada satu sisi nilai budaya agama menolak itu, tapi di satu sisi lagi kita akan berhadapan dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia
yang mana di dalam itu tidak ada mendiskriminasikan kelompok-kelompok tertentu dalam kehidupan masyarakat. Tapi pada realitasnya itu terjadi yang seperti stigma itu terakhir menjadikan masyarakat itu terisolasi dengan kondisi sosialnya. Itu saya kira menjadi problem mendasar. Sehingga kalau saya ditanya kenapa Anda begitu tertarik, dan saya juga tertarik membimbing Anda untuk menjelaskan masalah itu, karena pada prinsipnya bagi kami itu adalah sesuatu yang menarik untuk dikaji, karena memang konstruksi sosial budaya dan norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri yang berbeda dengan realitas yang ada. Mungkin ketika Goffman meneliti kasus-kasus stigma itu yang ada di tempat-tempat lain, satu hal. Kedua, kalau kita bicara tentang Erving Goffman juga sebenarnya dia ini cuma masuk dengan teori dramaturginya, dan itu sudah sering digunakan di media-media politik ketika terjadi diskusi-diskusi yang berkaitan dengan politik. Maka konsep dramaturgi ini menjadi satu konsep yang tidak bisa terbarukan. Selanjutnya saya kira terkait dengan penelitian ini, kan kemarin juga kita coba memadukan dua pendekatan dari pandangan stigma dan pandangan dramaturgi ini. Pada akhirnya menjelaskan bahwa yang namanya perubahan itu tidak terjadi secara langsung kepada ini. Karena saya bicara dengan Pak Madi juga, beliau mengatakan bahwa itu akan sulit berubah Pak ya, secara perilaku. Nah, untuk merubah itu dia menggunakan media kamuflase seperti Anda temukan. Jadi saya kira itu sudah menarik untuk menjadi bahan pemikiran, sehingga kita dapat menjelaskan bagaimana fenomena-fenomena itu akan kita jelaskan dalam perspektif sosiologi itu sendiri. Saya kira saya tidak akan masuk ke pertanyaan, saya cuma sekedar memberikan penguatan terkait dengan apa yang disampaikan Promovenda pada hari ini. Saya kira demikian Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Ima Detangkas MKes, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Asian Engineering. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi MSI. Yang saya hormati Bapak Dr. Ridwan Amiruddin SKM MKes MSc PH. Yang saya hormati Bapak Dr. Wijanto SKM MPH. Kemudian Bapak Profesor Dr. Kamaluddin Sakung SPD MKes. Bapak Profesor Dr. Nurdin Rahman MSMKes, Bapak Dr. Ahmad Sinala SOS MSI, Bapak Dr. Muhammad Riman Nabira SKF MKes MAP, dan Ibu Dr. Andi Masyura Amir MSI. Baik, Saudari Promovenda, jadi sudah terlalu dalam kajian-kajian dari penguji pada hari ini, dan Promovenda sudah bisa menjelaskan dengan cukup lugas dan cukup bagus menurut saya. Tapi ada sesuatu yang menarik dari apa yang disampaikan tadi tentang bahasa kami tidak melahirkan tapi kami berkembang biak. Ini sesuatu sekali buat saya. Artinya maknanya apa? Potensi daripada lelaki seks lelaki ini akan berkembang, ya kan? Dan saya bisa memahami itu, dan saya percaya itu akan terjadi. Kenapa? Karena secara tinjauan biokimia, regulasi di tingkat hormonal, setiap sentuhan lelaki seks lelaki akan mengubah arus informasi dari sentuhan tersebut dan diolah di hipotalamus dan akan meregulasi sistem hormonal. Dan ketidakseimbangan hormonal inilah yang akan menyebabkan seseorang berpotensi akan menjadi lelaki seks lelaki. Dan ini pun sudah pernah disampaikan oleh Promovenda pada saat ujian tertutup. Ada seseorang yang tadinya tidak LSL, tapi kemudian dia malah ketagihan, ya kan? Itu menunjukkan bahwa sistem regulasi hormonal memang bekerja. Nah, pertanyaan saya terkait dengan penelitian yang Promovenda lakukan, apa yang bisa dikontribusikan terkait dengan permasalahan ini? Terima kasih. Izin menjawab, baik. Terima kasih
Di penelitian ini, Prof, saya sebagai perempuan terus terang berempati sekali dengan riset saya. Kecemasan menghantui saya selama 6 bulan, Prof. Karena tiap informan mengeluarkan informasi yang membuat mental saya agak shock sedikit, Prof. Yang pertama misalnya, Prof, dia positif HIV, mengincar anak sekolah SMP dan SMA dengan iming-iming uang 100.000, 150.000, kemudian melakukan hubungan seks tanpa pengaman. Nah, pada saat interview itu saya sebenarnya geram, Prof. Saya berusaha mencerna dulu bahwa sebenarnya yang di hadapan saya adalah predator, mungkin Prof ya bahasa. Mohon maaf kalau tidak sopan, namun impact-nya sangat besar sekali, Prof. Oleh karena itu beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan, yang pertama termasuk untuk audiens saya, harus aware terhadap semua anak. Kalau kemarin-kemarin Prof, kami harus menjaga anak perempuan, saat ini pun kami harus lebih berhati-hati dalam menjaga anak laki-laki. Yang berikutnya ada studi kasus, Prof, dia seorang anak laki-laki tunggal, anak mahal, sekolah di boarding school, kemudian terinfeksi HIV dengan derajat, mohon maaf, sudah parah. Ibunya tidak menerima, Prof. Dia marah-marah, dia ngomong, anak saya tidak pernah keluar dengan perempuan, anak saya tidak pernah pacaran. Nah, di situ sisi kecolongannya, Prof. Dia keluar dengan laki-laki dan melakukan hubungan. Akhirnya terjangkit, di 2019 meninggal dunia. Nah, oleh sebab itu, Prof, kembali lagi merangkul organisasi terkecil dulu, Prof, keluarga dulu. Kita kuatkan komponen di dalam keluarga, jangan lupa memberikan warning up terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan tentang tanda dan gejala, pendekatan-pendekatan, kemudian jangan sampai anak cucu kita meminta atau mengalami kekurangan kebutuhan dan difasilitasi oleh orang luar. Itu yang pertama, Prof. Jadi memberikan kepercayaan kepada anak, kemudian merangkul, berusaha untuk menggali sebanyak-banyaknya sejauh apa sih hubungan mereka. Satu lagi, Prof, yang menjadi atensi saya adalah kalau anak itu sudah menginjak balik dan dia menunjukkan tanda-tanda dia menyukai lawan jenis, berarti itu normal. Itu, Prof. Nah, kalau dia tidak menunjukkan hal itu, kita sudah mulai bisa mendoktrin, Prof. Ada tips yang saya baca, 5 menit sebelum anak kita tertidur dan masuk di alam bawah sadar, silahkan lakukan doktrin di telinganya. Entah itu sugesti, afirmasi positif, maupun nasihat-nasihat. Sebelum 5 menit anak itu terlelap. Jadi itu salah satu metode, Prof, Pak Dokter, untuk saya bagaimana sih supaya kita bisa membentengi anak cucu kita. Itu di lingkungan terkecil. Kemudian di lingkungan yang besar ya tetap pada pengaturan kebijakan dan juga tidak menormalisasikan hal-hal yang berbau lelaki seks lelaki. Terima kasih, Pak Dokter. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Nurdin Rahman. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Ketua, Bapak Sekretaris, serta seluruh tim komite yang saya hormati. Ibunya Ibu Fitri dari Bapelkes dan seluruh tim pemikir yang saya hormati serta yang saya banggakan, Fitri Sulistiani. Saya kira sudah banyak kali pertanyaan dan saya kira Ibu telah menjawab dengan baik. Kita sudah banyak berdiskusi baik dalam seminar maupun dalam luar seminar hubungannya dengan penguatan kepada disertasi ini. Ya, yang tadi sudah disampaikan juga bahwa sebelum ada stigma, dia sudah berubah dengan berbagai faktor penyebabnya. Yang Ibu teliti adalah perubahan berlaku setelah ada stigma. Sekarang saya balik, jika sekiranya stigma itu sudah menurun tensinya atau bahkan sudah tidak ada, apakah LS ini juga akan berubah perilakunya? Karena tadi kan dia berpura-pura, maaf kalau saya analogikan, dia seperti musang berbulu lebah.
Apa kalau stigma sudah tidak ada? Apakah ada perubahan perilaku dari LSM itu? Yang kedua, ini kan harapannya jangan sampai LSM ini akan semakin tinggi prevalensinya seperti yang ditanya tadi oleh Pak Dr. Tangkas ya. Ya mungkin bisa ada disampaikan untuk kita menghindar dari perilaku ini. Mungkin kode-kode, tapi jangan bentuk fisik karena boleh jadi ada yang sabar bentuk fisiknya tapi bukan dari saya. Ini untuk upaya penghindaran. Saya kira itu dua saja. Saya kembali kepada Bapak pimpinan. Baik, terima kasih Prof untuk pertanyaannya. Yang pertama, apabila stigma ini cooling down, apakah LSL akan berubah perilakunya? 6 bulan saya meneliti Prof, satu hal yang tertanam di dalam ingatan saya, mereka selalu bilang, Ibu, kami tidak bisa sembuh. Jadi kemungkinan kecil bagi mereka untuk bisa kembali hidup normal, karena mereka sangat kuat di dalam komunitas. Kemudian sesama komunitas pun tidak ada keinginan atau pencetus yang mengisyaratkan mereka harus sembuh. Jadi justru kalau stigma itu turun, Prof, mungkin yang terjadi adalah tsunami LSL bagi saya. Karena gelombangnya mereka bekerja di bawah tanah, Prof. Mungkin saja pada saat sore hari ini ketika kita berada di sini untuk mempertahankan disertasi saya, mereka sedang transaksi, Prof. Jadi kehidupan mereka sangat erat dengan banyak kamuflase, kebohongan, dan sama sekali tidak diberkati mungkin, Prof. Itu dari saya untuk pertanyaan yang pertama, Prof. Jadi besar harapan saya stigma tetap terus digaungkan, Prof, untuk menghargai nilai dan norma budaya kita, kultur Asia kita, tetap harus dijunjung tinggi stigma tersebut supaya mereka punya rem gas mungkin seperti itu, Prof. Kemudian yang kedua, kode-kode ya, Prof ya. Kode-kode bila kita bertemu dengan mereka mungkin seperti itu, Prof. Izin, apakah demikian? Baik, Prof. Audiens sekalian yang saya hormati, 6 bulan saya meneliti di beberapa kafe, saya menjadi member di tempat-tempat gym, 4 tempat gym saya menjadi member. Kemudian di kafe-kafe saya terhitung ada 8 kafe. Saya pulang hingga jam 2 malam, Prof. Benar-benar untuk meneliti satu kesamaan mereka, Prof. Mereka sangat parlente. Jadi sangat klinis, sangat bersih. Kemudian rata-rata memakai celana itu di atas lutut. Kalau mau kodenya saya bisa kasih di wali kota sore hari lari-lari. Itu ada banyak, Prof. Kemudian transaksinya menggunakan aplikasi. Aplikasi saya juga masuk ke dalam aplikasi, saya menyamar menjadi lelaki juga. Di dalam aplikasi lebih vulgar transaksinya. Jadi ditawari dulu pasti, Prof. Kalau mau melihat, mau pijat tidak, nanti saya datangi di pos mana. Kirim foto dong, memang ada bahasa-bahasa yang saya agak gemeter, Prof. Ketika sampai di momen boleh tukeran foto tidak. Nah, saya tidak punya foto laki-laki, itu yang dari riset saya. Jadi ada ciri khasnya juga, Prof. Mohon izin, suka membasahi bibirnya, kemudian lirik-lirik sedikit, dan kami akhirnya saya sebagai peneliti sangat menghormati pria-pria yang masih rantasa. Jadi penampilan rantasa itu mungkin lebih lelaki daripada yang maskulin, jadi klinis. Buktinya mereka bilang begini, Prof. Itu bagaimana sih cara menarik pasangan? Begini, Bu, sama kayak perempuan, jadi harus cantik. Kami juga harus ganteng, harum, dan klinis. Seperti itu. Sekian dari saya, Prof. Mungkin untuk tanda-tandanya bisa diobrolkan lanjut nanti. Terima kasih. Ya, baiklah. Saudari Promopenda, saya kira tadi sudah banyak ya kalau kita melihat bahwa teori Goffman ini memang ada beberapa digunakan di bidang sosiologi ya. Tadi juga ada misalnya dramaturgi
apa tuh? Impression management dan stigma, ya. Nah, kalau misalnya kita melihat bahwa tadi untuk mengembalikan mereka, saya kira itu memang agak sulit, ya. Yang perlu sebenarnya kita sebagai hasil riset ini juga bahwa bagaimana agar ini sebenarnya tidak menjadi menular kepada yang lain. Kalau perilakunya itu saya kira kita tidak bisa ini, tapi kalau dia berinteraksi dengan mereka kan ini yang kita takutkan HIV/AIDS ini. Kemudian di medsos juga kan sudah jarang itu. Ada zamannya dulu selalu ini HIV/AIDS dan lain sebagainya. Seakan-akan kampanyenya ini sudah kurang, tapi ternyata ancamannya ini kan juga semakin banyak ini, ya. Dan apa namanya juga banyak di mereka berdrama lah ceritanya kan. Jadi kalau misalnya masalah stigma ini kan biasanya bagi mereka apakah dia stigma fisik, ya, perilaku sosial dan lain sebagainya. Tapi saya melihat bahwa di kerangka teori saya minta dielaborasi sedikit saja. Ada teori planned behavior oleh Adjen dan siapa nih? Lawrence Green, ya. Ada 3 saya lihat kalau digambar kerangka teorinya. Mungkin bisa dielaborasi sedikit bagaimana Anda bisa menjelaskan ketiga teori ini dalam riset saudari. Silakan. Izin, baik Prof, untuk pada kerangka teori ada 3, plan of behavior dan Lawrence Green. Di situ disebutkan Prof bahwa perilaku sebenarnya kemudian hubungan informan terhadap kehidupan sosial itu bisa mengubah perilaku dan pengetahuan dia terhadap orientasi seksnya yang berbeda, Prof. Misalnya pada perilaku, di awal dia pernah dilecehkan. Setelah dilecehkan, rupanya trauma itu tersimpan di alam bawah sadar, Prof. Sehingga rasa penasarannya muncul, dia ingin mengulangi lagi, Prof. Namun pada konteks mengulangi, dia sebagai pelaku. Nah, rupanya pada teori plan of behavior itu, LSL ini berusaha untuk bagaimana sih supaya trauma saya kembali, saya ulangi di masa yang akan datang. Itu yang terjadi, Prof. Untuk teori plan of behavior. Kemudian teorinya Lawrence Green juga mengemukakan bahwa LSL ini harus tetap tetap ada. Jadi bagaimanapun caranya mereka tetap harus bisa merubah konteks mereka, kembali lagi Prof ke kamuflase menurut saya, supaya mereka tetap bisa diterima di masyarakat. Itu dari saya sih Prof, kalau tentang bagaimana sih menggabungkan 3 teori tersebut pada LSM. Dia satu di dalam katakanlah di matriks ini kecil ini besar, ya, jadi saya kira kita banyak mendengar dan belajar bagaimana LSL ini. Tapi kalau saya lihat di Indonesia secara umum masih agak sulit penerimaannya, ya. Jadi hampir sama saya kira perilakunya di mana-mana di seluruh Indonesia. Beda kalau misalnya yang di luar ini mereka kan sudah memperluas organisasinya dan itu menuntut kesamaan. Jadi dia tidak mau dikatakan sesuatu yang menyimpang, ya, bahwa yang menyimpang yang mana, Anda yang hetero atau kami juga normal, ya. Jadi gerakan-gerakan itu saya kira di Eropa, walaupun di beberapa negara Eropa juga untuk melegalkan perkawinan masih belum diterima, ya. Tapi mereka yang aktif. Saya kira kalau masyarakat kayak kita di Indonesia yang kultural itu kuat dan agamis, memang masih agak ini, tapi perlu perhatian kan, karena anak-anak kita ini itulah karena tidak ketahuan kan, susah paling kayak berteman biasa, tapi ternyata dia LSL, itu yang memang agak sulit. Kalau dia misalnya kayak Wadia yang berpakaian sudah langsung kelihatan, tapi LSL ini masalah luar biasa. Baiklah, saya kira demikian Bapak Ibu hadirin sekalian.
sidang ini kita tidak perlu skorsing karena nilai dari masing-masing penguji sudah dimasukkan. Saya langsung bacakan saja prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 4,00. Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai A, sehingga IP kumulatif tetap 4,0. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Fitri Sulistiani dinyatakan lulus dengan predikat yudisium ujian atau cum laude. Ya, jadi masa studi itu di bawah 3 tahun ya. Kemudian IP-nya di atas 3,75 dan jurnal Promopenda ini diterbitkan di jurnal bereputasi Scopus ya. Kita bisa beri aplaus. Ya, sebelum saya mengundang Promopenda untuk menandatangani berita acara, saya ingin tanyakan apakah saudari setuju dengan hasil yang saya bacakan. Setuju? Oh, kalau itu tanda tangan. Tadi jurnal promotor masuk semua. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudari Fitri Sulistiani menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi perencanaan kesehatan. Semoga Allah menerima amalan saudari sebagai amalan jariah yang akan saudari abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas ilmiah saudari sebagai dokter. Saya ucapkan selamat. Masih dingin tangannya dokter baru dekat AC barangkali dulu. Luar biasa. Penguji yang saya hormati, hadirin sekalian. Jadi setelah kita melaksanakan yudisium, Ibu Fitri Sulistiani sudah bisa menggunakan gelar DR depan namanya, jadi Dr. Fitri Sulistiani, dan kita juga sudah bisa memanggilnya Ibu Doktor. Selamat ya Bu. Baiklah, sebelum kita tutup sidang kali ini, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Fitri Sulistiani untuk memberikan ucapan terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, swastiastu, namo buddhaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan pada hari ini di ruangan ini. Yang saya hormati, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU ASEAN Engineering. Yang amat terpelajar, Profesor Dr. Selamat Riyadi, MSI. Yang amat terpelajar, Profesor Dr. Ridwan Amiruddin, SKM MKes, MSc PH. Terima kasih, Prof. Yang terpelajar, Dr. Fidianto, SKM MPH. Yang amat terpelajar, Profesor Dr. Jamaluddin M. Sakung, SPD MKes. Yang amat terpelajar, Profesor Dr. Nurdin Rahman, MSI MKes. Yang terpelajar, Dr. Imade Tangkas MKes.
yang terpelajar Dr. Ahmad Sinala, SOS MSI, terima kasih Bapak. Yang terpelajar Dr. Muhammad Riman Napira, SKM, MKes, MAP, dan yang terpelajar Ibu Dr. Andi Masyundra Amir, MSI. Yang saya hormati, yang saya kasihi, terima kasih untuk almarhum Bapak saya, Didik Sulistiono. Prof, di masa hidupnya saya dan beliau pernah berjanji ingin melanjutkan sekolah bersama-sama. Namun 5 tahun yang lalu beliau meninggalkan kami, Prof. Terima kasih jazakillah khair untuk mama saya, Ibu Hajar Ningrum, SPD. Terima kasih untuk doa yang paling tulus dari beliau. Terima kasih untuk anak saya, Prof. Anak saya satu-satunya Muhammad Reza Sarifuddin, Prof. Berdirilah. Yang telah bersama Prof, kami berdua saja, Prof. Terima kasih untuk adik-adik saya yang terkasih. Ada Ibnu Rizal, Prof, adik saya yang bungsu dan istrinya Fani. Kemudian adik saya Ima, adik ipar saya. Ada adik saya, Prof, pada saat hari ini juga penerimaan SK P3K, Prof. Iya, yang kedua, Prof, dan baru saja melahirkan istrinya anak ketiga, Prof. Keluarga besar saya, Prof, Umar Surawijoyo dan Siswo Saputro yang telah mensupport saya. Ada kakak sepupu saya, Mbak Nuni, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan yang juga mewakili kami Snawati. Terima kasih supportnya. Kemudian keluarga besar saya dari Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, ada Ibu Ana Fitriana, Ibu Rafiah, Kanensi, Widya Iswara, rekan-rekan saya, Ibu Lilin. Prof, saya biasa lari-lari, Prof, ke kampus dengan ke kantor, Prof. Terima kasih untuk pemakluman yang sangat besar terhadap kondisi saya, Prof. Saya catat, Prof, saya takut saya lepas dari protap. Widya Iswara senior saya, Ibu Lili, Ibu Hayati, Ibu Nina, Ibu Atun, Kanensi, dan yang junior kami ada Afner. Kemudian rekan-rekan Bapelkes yang sangat saya cintai, Prof. Saya besar dan tumbuh di lingkungan seperti itu, Prof. Saya sangat bahagia, Prof. Terima kasih untuk keluarga kedua saya setelah rumah. Terima kasih banyak. Ibu Hasna, Ibu Lizwar, Kak Zahra dari IDI, terima kasih untuk waktunya sudah datang ke Riau. Rekan-rekan S3 saya luar biasa, Prof. Saya diberi kesempatan untuk menikmati takdir di stasi ini dengan mereka luar biasa, orang-orang hebat, Prof. Kak Erdi, Mbak Aji, luar biasa. Ombudsman, Ibu Maria, Imam, Kak Afni, kita sama-sama lagi kami. Terima kasih, Prof. Saya menjalani kehidupan ini sendirian, Prof, yang mana orang lain melihatnya sangat sempurna, tapi sebenarnya di balik layar saya babak belur, Prof. Namun dari semua itu, Prof, ada satu yang ingin saya ucapkan terima kasih, seperti lagu, Prof. Yang lain boleh hilang, asal kau jangan. Ibu saya, Prof. Ibu saya tercinta, doanya, Prof, setiap malam tahajud, Prof, buat saya, buat kami anak-anaknya. Rekan saya satu-satunya Irma, dan sangat memberi support, Prof. Saya juga sangat circle pertemanan kecil, Prof, jadi sangat menghargai yang memang datang dan menyempatkan waktunya. Akhir kata, Prof, di dalam bejana hidup ini, bila semua di bumi ini tidak bisa membuatmu menjadi bijaksana dalam melihat apapun, sesungguhnya engkau sedang tidak bertumbuh, namun engkau berhenti bertumbuh. Semoga segala sesuatunya bisa engkau gantungkan parfum ikhlas di dalamnya, agar wanginya memenuhi hatimu, agar sedihnya, marahnya, putus asanya tidak sempat memenuhi jiwamu. Berganti wanginya ikhlas, hangatnya menyadari bahwa
kisahnya telah ditulis 1000 tahun sebelum saya lahir. Olehnya Prof, meskipun saya sendirian dalam menjalani hari-hari saya harus terus berjalan menuntaskan apa yang selalu saya mulai. Tidak dipungkiri sebagai manusia biasa, Prof Venus hanyalah perempuan yang hanya memiliki 2 hari normal di dalam hidupnya, Prof. Selebihnya diisi oleh overthinking tentang bagaimana hari ini dan kedepannya. Sebenarnya sangat menderita hidup saya, Prof, ya, karena tidak mensyukuri sebenarnya. Namun hari ini, Prof, yang paling spesial adalah 10 orang di depan saya, Bapak Ibu sekalian. Tanpa mereka saya tidak ada apa-apanya. Kebaikan Pak Dr. Ahmad Sinala yang membersamai Pak Made Tangkas, Prof Nurdin, Ibu Andi Mas Cundra, Pak Riman, Pak Adam Malik, Prof Slamet, Prof Jamal, Dr. Vidi dan Prof Ridwan. Terima kasih telah membersamai saya sampai di ujung, Prof. Saya membuktikan bahwa, nak, kamu bisa seperti mama nantinya. Amin. Terima kasih, Prof. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat ya sekali lagi buat Dr. Fitri. Anda masih beruntung karena ibu masih ada. Ya baiklah, seperti saya ingat pepatah Jerman mengatakan bahwa end is good, alles good. Jadi kalau akhirnya bagus, semua proses ini jadi bagus. Jadi dalam hidup ini semua bisa saja hilang, ya, bisa harta, bisa milik kita bisa hilang. Tapi satu yang tidak bisa hilang selama kita masih hidup, semangat. Jadi selama kita masih punya semangat, insya Allah kita masih terus bergairah untuk hidup. Itu jangan sampai padam semangatnya, Bu Fitri. Demikian dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup.